Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Fitriani Suetonga dari MPIB 2 dengan NIM 2020-152-1395. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep filsafat pendidikan idealisme yang realisme. Yang pertama, filsafat pendidikan idealisme. Sejarah filsafat idealisme pada masa Plato, banyak tafsiran bersifat metafisika muncul. Tafsiran-tafsiran tersebut banyak sekali yang menganggap bahwa dalam kehidupan dini banyak wujud yang bersifat goib dan kedudukannya lebih tinggi dari segala sesuatu yang bersifat nyata. Namun, tafsiran seperti itu belum bisa dikatakan sebagai aliran idealisme baru pada masa Leibniz pada abad ke-18. Bisa dikatakan sebagai aliran idealisme. Selanjutnya, tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama, Plato. Ia menyatakan bahwa realitas terakhir adalah dunia kita, atau dunia mutlak, tidak berubah dan abadi. Yang kedua, Hegel, 10 terkecil sebagai filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode filsafat. Selanjutnya, pandangan tokoh aliran idealisme. Yang pertama, Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, ruang dan waktu merupakan suatu yang subjektif tanpa ruang dan waktu. Dan waktu kita tidak bisa membuat pengalaman kita menjadi masuk akal. Yang kedua, David Hume. Teori Hume meruntuhkan teori nasionalisme yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan melalui rasio atau akal. Dan yang ketiga, Al-Ghazali. Ia merupakan pemikir muslim, banyak dari karyanya yang menjadi objek penelitian. Filsafat realisme ialah pandangan bahwa objek indera adalah real dan berada sendiri, tanda disadarkan tanpa pengetahuan lain, atau kesadaran akal. Realisme sendiri merupakan salah satu pemikiran klasik yang disandarkan kepada Aristoteles yang memandang dunia dalam tema material. Realisme berpandangan bahwa hakikat realitas ialah fisik dan juga yang bersifat hal fisik dan rohani atau dualitas. Realisme di dalam dunia pendidikan memiliki prinsip dan tujuan untuk memberikan perhatian kepada siswa yang apa adanya, untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial realisme. Sosial realisme mempunyai 3 tokoh realisme. Yang pertama, John Amos. John Amos memiliki pemikiran tokoh terhadap pendidikan dan dapat digolongkan pada realisme religius, yaitu tentang manusia harus berusaha untuk mencapai 2 tujuan, antara keselamatan dan kebahagiaan, dan juga keadaan kehidupan yang sejahtera. Yang kedua, Francis Bacon. Sesuai dengan dasar filosofi realisme bahwa kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan diuji, semua kebenaran harus diketahui secara pasti dan disimpulkan dibandingkan dipakai sebagai satu-satu dasar bagi suatu kesimpulan dan pengetahuan. Dan yang terakhir, John Locke. John Locke memaparkan kebenaran bersifat metafisik adalah cabang filsafat yang membahas tentang permasalahan yang sebagai sesuatu yang ada dan universal. Artinya umum, seperti konsep kemanusiaan adalah konsep yang dipercayai. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.